Hasto Kristianto, makin kesini makin ugal-ugalan. Itu quote dari Hasan Hasbi. Padahal yang lain-lain itu udah meredam. Ini Hasto itu jalan aja, tobruk sana tobruk sini. Tahu kan? Baru saja dia itu mengadakan sebuah acara dengan Roy Suryo. Gila, yang live streamingnya itu channel-channel HTI loh. Ada juga Kompas sih. Hasto ini kenapa ya dengan Roy Suryo? Hasto itu tadi mendengarkan penjelasan Roy Suryo tentang Mike Gibran dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini Bang Hasto? Nih, denger nih, tausiah Roy Suryo. Hasto mendengarkan dengan sangat ta'adim. Lalu kita akan lihat nanti Hasan Hasbi yang meluluh lantahkan Hasto Kristianto, mengepret Hasto Kristianto. Kacau memang Pak Hasto ini, kenapa ya? Jadi hari ini kita buka kotak Pandora yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini Pak Hasto itu metodologinya sudah ada sejak zaman Yunani, namanya kotak Pandora, dan digunakan oleh APDI sebagai judul acara hari ini. Jadi tiba-tiba teman-teman waktu itu merumus acara itu ya sudah ada titah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya, itu. Monggo. Nah, teman-teman semua, cerita saya sedikit saya belokkan supaya kita tahu judulnya, ya. Jadi mulai dari alat yang sederhana ini, saya waktu itu kemudian mengkritisi, dan itu bukan tanpa resiko. Tentu teman-teman sudah dengar lah ya, saya dilaporkan ke Bareskrim. Dan sampai dengan sekarang, Pak Petrus, laporan saya masih on. Dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu lapor ke Bareskrim dan laporan kami ditolak. Laporan saya besoknya diumumkan lagi, mau dijalankan lagi. Memang jahat betul itu ya. Dan kenapa? Waktu itu saya kemudian menganalisis ketika soal 3 mikrofon itu dilakukan dan dilaporkan ke Bareskrim, tapi uniknya KPU secara malu-malu mengakui sebenarnya. Karena KPU berikutnya pada debat berikutnya hilang semua 3 mikrofon itu, menjadi hanya 1 mic saja. Kan dia mengakui tapi malu-malu, ya kan gitu. Nah tapi ternyata si memang bakatnya curang ini, memang mau curang. Tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel. Dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja. Si Samsul itu masih tetap di feeding. Pede sekali ya ngomongin mikrofon Gibran, malah jadi lari ke belakang lagi pas momentum perdebatan. Gila. Ada alat yang dibawa lagi oleh si Roy Suryo. Udah nggak rasional, masa mau kita bahas lagi? Durasi orang ngomong itu 1 menit, durasi Gibran ngomong itu maksimal 4 menit. Dan tidak ada jeda ketika Gibran ngomong. Masa iya? Di dalam waktu 1 menit, di dalam waktu 2 menit, di dalam waktu 4 menit, ada orang yang cepat-cepatnya bisa membisiki. Coba aja Anda ngomong sambil pakai headset. Coba praktekkan sekarang. Bisa fokus gak Anda mendengarkan yang membisiki? Gak mungkin bisa. Gibran itu ngomong masa sambil mendengarkan ada yang membisiki? Udah nggak rasional. Secanggih apapun teknologi itu ya nggak masuk akal, kecuali bila ngomong itu misal dikasih waktu 1 jam, ada pertanyaan 1 menit, silakan untuk mikir 5 menit, setelah itu baru jawab, itu boleh. Anda memframingkan bahwa boleh jadi nih Gibran bagus jawabannya karena ada yang membisiki. Itu. Ini kan gak ada waktu, Bos.
untuk orang kemudian masuk lalu membisiki. Nggak ada waktu. Dikasih waktunya cuma 1 menit, cuma 4 menit, nggak ada jeda ngomongnya pula. Udahlah, jancuk ini memang si Roy Suryo, memaksakan itu namanya. Lalu kita lihat nih si apa Hasan Nasbi yang menelanjangi Hasto Kristianto. Ini dia ugal-ugalan sendiri. Padahal kalau kita lihat Ibu Puan, bahkan kemarin juga buka bersama dengan TKN, Ketua TKN, Prabowo Gibran ya, Pak Rosan itu. Dan menunjukkan beberapa elit PDIP itu akan gabung. Kenapa ini Pak Hasto ini? Kok dia brutal-brutal sendiri? Jangan-jangan, coba kita dengarkan nih. Kalau sumber tunggal untuk kebaikan kita bisa langsung percaya lah. Tapi sumber tunggal yang beritanya itu negatif gitu, ya kita harus verifikasi ulang lah. Kayak gitu. Tapi ini yang ngomong sekjen partai loh Bang. Nggak, iya, tetap aja kan. Kalau saya kan nilai sudah ugal-ugalan ya. Benar-benar ugal-ugalan menurut saya sih. Kenapa, apa ukurannya Bang? Apa? Ugal-ugalan ini dalam artian Gini, ini, pernah nggak lihat Hasto sengebut ini sebelumnya? Enggak sih. Ini kan bawa mobil besar, kapal besar ini. Dia kan Bang. masih sama nih posisinya. Pernah nggak lihat dia sengebut ini sebelumnya? Enggak sih. Enggak kan? Di publik ya, hampir Iya, kan di setiap publik hari nih. bikin statement ya. Di publik. Bisa 3 kali Terus sehari. pas menjelang pilpres udah ngejaga sedikit. Tapi belum ugal-ugalan menurut saya. Udah ngejaga sedikit nih. Tapi habis pilpres ugal-ugalan ini. Kayak jalan lurus aja semuanya. Nggak ada belokan, nggak ada tanjakan nih kayaknya. Udah jalan lurus aja ugal-ugalan. Udah trek-trekan ini. Gitu sengaja dilepas rem kayaknya. Buat kayak gitu. Jadi tapi apa yang menyebabkan kita kan nggak tahu. Tapi menurut saya sekjen partai loh. Orang nomor 2 di partai. Iya. Ketika ketua umumnya Yang hanya jarang kalau salah tampil ngomong publik. hanya bisa dikoreksi oleh Ketua umum. ketua umum. Ya kalau ketua umum nggak mengoreksi artinya berarti yang diomongin benar semua Yang kan. dibenerin, yang diomongin bukan masalah benar. Yang diomongin itu Iya. yang jadi statement Iya itu organisasi. maksudnya. Oh iya betul. Manunggaling ya, dia adalah PDI ya. Iya, itu yang jadi statement organisasi. Benar bagi organisasi gitu. Iya. Ya gitu dong. Itu jadi statement organisasi jadinya. Nggak bisa itu statement pribadi, nggak bisa. Kalau statement pribadi harus ada yang ngomong. Di atas dia itu hanya statement pribadi. Dan ini kan hanya bisa dikoreksi oleh ketua umum. Nah, kalau tadi saksi ahli abang nggak bisa lihat intensinya, ya kan? Kalau ini intensinya apa bang? Iya. Kan bisa. Iya kalau kita misalnya gitu. Orang Iya. pemilunya udah selesai. Ya kalau soal pemilu mungkin sudah nggak ngubah apa-apa lah. Maksudnya ini kan proses sudah Ya. selesai lah. Ini tuh memang betul-betul ingin menegakkan kebenaran atau mengungkap dan melawan kebatilan atau abang lihat apalagi pemilunya udah beres. Menghadirkan suasana keadaban dalam kehidupan berbangsa. Iya. Iya saya nggak tahu ya, tapi mungkin ini perasaan banyak orang. Mungkin. Ya ketika Hasto ngomong soal perasaan keadaban aja mungkin orang nggak terlalu yakin gitu. Benar nggak ini urusan perasaan keadaban? Menghadirkan keadilan, benar nggak ini urusan keadilan? Jadi kita kan nggak bisa melihat Hasto sebagai figur protagonis juga sebenarnya dalam lanskap politik ini, dalam teater politik ini dia juga bukan figur protagonis kan, yang ketika ngomong keadilan, keadaban, kemudian orang beresonansi hatinya ketika dia ngomong itu gitu. Saya nggak berani bilang dia antagonis juga, tapi dia jelas bukan protagonis lah. Yang ketika ngomong keadaban, keadilan itu ditangkap oleh hati orang gitu. Ketika ngomong kayak itu mungkin juga orang milah dulu, dikunyah-kunyah dulu, ini benar nggak nih? Atau malah mungkin ada yang ketawa. Ya kan bisa jadi nalah ngomong ini gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Jadi Yang nangis juga ada lah. ya. Tapi kalau intensi menurut saya sekarang memang melanjutkan apa ya? Ya kalau kalau Bang Zulfan bilang itu kan ini LPJ lah, walaupun LPJ yang terlambat. Maksudnya bukan LPJ yang terlambat. Kalau kerja itu kan sebelum proses gitu. Kalau kerja setelah proses itu kan LPJ yang terlambat lah, kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu satu. Yang kedua mungkin juga memang pilihannya memang sudah akan berseberangan aja.
dan dia mengambil alih komando di depan. Ini kan sekjen partai ini, mengambil alih komando di depan sebagai orang yang mempelopori perlawanan terus terhadap Pak Jokowi. Oh, keren. Kerja terlambat ya. Mestinya sebelum pilpres kerjanya bebeakan. Nah sekarang setelah pilpres LPJ. Islah. Kasihan Pak Hasto ya. Kalau kita lihat memang sendirian dia. Sana kemari hadir di acara-acara dan lain sebagainya, mengutuk pemerintahan saat ini, mengutuk Pak Jokowi, mengutuk Gibran, sendirian dia. Dulu masih ada temennya, Masinton, ada siapa, Adiana Pitepulu. Sekarang Adian udah nggak ngomong-ngomong tuh. Ini Hasto yang ngebut sendirian. Kita akan lihat permainan apa yang sedang dijalankan oleh PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.